Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi Susetio Nugraha dari Kajian Sosial Iklan A dengan NIM 19107030041. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saya, eh, analisis postkolonialisme pada iklan Wafer Tango. Apa sih postkolonialisme itu? Jadi postkolonialisme itu sebuah bidang yang mempelajari dan menjelaskan mengenai nilai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara. Nah, di kajian ini juga mempertanyakan dan menemukan kembali mode-mode mengenai persepsi budaya yang lebih spesifiknya, mengenai cara memandang dan juga cara dipandang. Seperti itu. Lalu, postkolonialisme dalam iklan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iklan itu menjadi media dalam mengenalkan suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan pada umumnya. Nah, di sisi lain juga iklan itu dapat dimanfaatkan menjadi suatu media atau ladang bagi seseorang untuk uh, memberikan pengaruh kepada orang lain yang menjadi tujuan mereka. Nah, walaupun masa kolonialisme itu udah berlalu, tapi nilai-nilai kolonialisme itu masih ada sampai sekarang. Seperti di dalam ranah politik ataupun ranah ekonomi, eh, kapitalisme itu dan juga ada di ranah-ranah sosial. Seperti kalau dalam industri kita itu juga seperti di industri iklan yang kebanyakan iklan-iklan tuh kerap menggambarkan citra dari dunia kebarat-baratan ataupun citra Eropa. Seperti uh, iklan-iklan itu seperti menegaskan bahwa bangsa Eropa itu bukan hanya berhak, tapi melainkan wajib untuk berkuasa. Kemudian kita masuk kepada iklan jadul dari Wafer Tango. Ini ada scene pertama dan juga ada scene keduanya, cuplikan dari scene pertama dan scene kedua. Nah, di sini analis saya mengenai post kolonialisme dalam iklan Wafer Tango. Jadi iklan jadul Wafer Tango ini mengusung konsep kenikmatan di mana setiap gigitannya itu terasa enak dan juga nikmat. Tapi nilai-nilai postkolonialisme dalam iklan ini itu juga terlihat dengan jelas sih. Karena iklan Tinggo ini memvisualisasikan produknya dengan diperagakan oleh pemeran yang merupakan orang Barat ataupun orang Eropa. Nah, di scene pertama ini memperlihatkan produk Tango, wafer Tango yang dikonsumsi oleh kedua pasangan yang sedang bermesraan berdua. Nah, adegan bermesraan berdua ini menunjukkan budaya Barat dan ini sungguh diekspos dalam iklan wafer Tango, yang mana seharusnya produk wafer Tango ini kan memang untuk semua halayak konsumen Indonesia, tidak hanya orang dewasa, tapi juga wafer Tango ini disukain oleh anak-anak sehingga memang sasaran utama itu adalah keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Makanya iklan yang menampilkan adegan bermesraan ini juga tidak ramah bagi anak-anak seperti itu. Nah, lalu scene kedua itu memperlihatkan pemeran wanitanya yang menggunakan busana minim yang tentu juga itu nggak sesuai dengan nilai moral bangsa Indonesia. Busana minim dan juga bermesraan adegan bermesraan berdua tadi itu menunjukkan budaya-budaya dari kehidupan negara di Barat atau di Eropa, karena mereka cenderung bebas dan tidak terlalu terikat dengan moral. Itu juga tentunya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat menjunjung sekali nilai moral dan budi pekerti yang luhur, sehingga itu menjadi ketimpangan sendiri dengan adanya adegan yang mengandung budaya Barat, yang mengandung nilai
kolonialisme ini di zaman sekarang. Kemudian analisis tambahan juga dari saya adalah Wafer Tengko ini juga sebagai gambaran mengenai gaya hidup orang Eropa, di mana dalam iklannya ini memang produk wafer ini juga digambarkan sebagai makanan yang mewah di awal kemunculannya di periklanan Indonesia. Hal itu dikarenakan uh, kualitas dan rasa coklat dari wafernya dan juga tekstur wafernya yang renyah, sehingga iklan-iklan Tenggo itu kerap memvisualisasikan wafer Tenggo itu banyak sekali atau dinikmati oleh uh, orang-orang Indonesia yang terlihat kaya di dalam iklannya itu. Yang mana itu sangat jelas menggambarkan gaya hidup dari orang Eropa atau orang Barat. Lalu ada embel-embel atau kata-kata pemanis juga di dalam iklan Overtango ini, di mana kata-kata tersebut menjelaskan bahwa Overtango ini berasal dari resep asli dan juga resep spesial dari ahli pembuat kue yang berasal dari Eropa. Itu juga terlihat dari pemerannya yang merupakan koki dari orang Barat atau Eropa, dan itu menjadikan wafer Tenggo itu spesial mungkin di mata pelanggan Indonesia. Itu membangun mindset di mana Tenggo itu merupakan makanan wafer yang memang hanya orang-orang yang memiliki status itu yang bisa memakan wafer Tenggo ini, karena perspektif royalitas itu sendiri. Lalu juga adanya kenapa bisa dibilang gaya hidup mewah ini menjadi post-kolonialisme, karena juga kita lihat di zaman penjajahan dulu, para penjajah itu sangat sangat makmur hidupnya dan hidupnya juga serba ada. Itu berbanding terbalik dengan orang-orang pribumi yang menjadi orang-orang yang dijajah itu kehidupannya jauh dari kata sejahtera gitu, seperti itu. Sehingga Overtango ini juga mengandung unsur-unsur postkolonialisme secara tidak langsungnya, seperti itu. Kemudian juga kesimpulan dari analisis saya ini, ya masa penjajahan kolonialisme memang udah berlalu atau sudah lewat. Tapi nilai-nilai postkolonialisme ini masih kita jumpai di masa sekarang, mulai dari ranah politiknya, ekonominya, sampai kepada sosialnya tadi. Bahkan memang sekarang tuh mempengaruhi industri periklanan, industri makanan, industri lainnya, dan juga pemikiran bahwa orang Eropa itu secara mutlak berkuasa memang tidak secara langsung terlihat, tapi melalui iklan-iklan yang ditayangkan kepada publik, budaya-budaya Eropa atau budaya kebarat-baratan itu mampu terselip dan juga mampu mempengaruhi sosial dan gaya hidup kita yang menjadi audiens dan juga menjadi halayak dan juga bahkan menjadi konsumer atau konsumen dalam mungkin dalam halayak iklannya ataupun juga konsumen produk-produk yang mereka jual. Nah, jadi kita secara nggak sadar itu mungkin kita tak pernah berpikir kita tuh dijajah, tapi memang secara mindset kita itu dijajah oleh kolonialisme baru atau post-kolonialisme ini. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.